Kita ke Pak Ondo Silitonga sekarang yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Selamat pagi, Bung Indra. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Eko. Ya, silakan Pak. Ya, Jokowi itu mati-matian membangun Papua, tapi sebagian kepala daerahnya itu korupsi. Kasihan rakyat Papua. Lukas NMB uji nyali KPK. Saya pikir tidak hanya uji nyali KPK, di sini juga menjadi alasan untuk membuktikan equality before the law. Negara jangan kalah dengan kelompok-kelompok yang menghambat pelaksanaan hukum. Saudaraku Lukas NMB, jangan takut bila Anda benar, buktikan saja. Bila tidak korupsi, kan KPK punya SP3. Tolong KPK buktikan dengan pengacara Lukas yang mengatakan KPK merayu-rayu Lukas untuk mengaku dan akan diberi pengurangan hukuman. Ini sangat memalukan bila benar. Tapi bila tidak benar, pencemaran nama baik lembaga. Jadi harus diproses juga itu. Saudara-saudaraku penjaga rumah Lukas, tolong tidak melakukan gangguan ke lingkungan sekitar. Tidak perlu membela mati-matian. Minta saja Lukas membuktikan. Kalau benar beliau korupsi, berarti kalian yang dirugikan. Berdoa saja bila Lukas tidak salah pasti ada SP3. Terakhir, setuju ini bukan dipolitisasi. Jadi jangan ada oknum atau partai pengusung Lukas membawa-bawa kasus-kasus ini ke arena politisasi. Mau turun gunung silakan saja turun gunung. Kalau perlu nyelam langsung ke laut biar adem. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Ada catatan yang menarik dari salah satu penelpon tadi, tepatnya Pak Ondo ya, yang menyinggung bahwa Presiden Jokowi ini memang sangat concern membangun Papua. Ini kalau kita lihat dari berbagai pemerintahan, memang di era Jokowi ini yang sekian kali ya terus datang ke Papua. Tapi memang ironis kemudian ketika kepala daerahnya banyak melakukan tindakan-tindakan korupsi untuk yang sudah diproses ya. Kalau ini kan masih tersangka ini. Nah, melihat ini bagaimana Mas Eko ya? Tapi di sisi lain kita lihat juga, oke, kita nggak usah berburuk sangka ini dimobilisasi atau apa, tapi memang ada demo 4.000 orang, tentu jumlahnya nggak kecil. Apakah mungkin pelaku-pelaku yang diduga korupsi ini kadang-kadang juga bisa ada istilah local hero gitu loh? Nah kemudian ketika diproses merasa ini dizolimi gitu dan kemudian melakukan gerakan-gerakan seperti ini ditambahi dengan pernyataan dari yang tersangka sendiri mengatakan ini bukan murni penegakan hukum. Jadinya menjadi keruh kan di masyarakatnya. Bagaimana Mas Eko? Ya, untuk sementara faktanya demikian. Jadi masyarakat di Papua khususnya yang pendukungnya NMB ini yang dilontarkan oleh pengacaranya ini ada terjadi kriminalisasi Kemudian gratifikasi kenapa ditransfer. Ini kan tindakan yang bodoh kalau ditransfer. Semacam itu. Jadi ini pembelaan yang wajar dari seorang pengacara. Tapi kan persoalan hukum tidak bisa dibuktikan hanya sekedar teori. Ini berpolemik di luar ini ya. Kemudian harus dibuktikan di dalam pengadilan. Ketika KPK sudah menetapkan tersangka, ya beradu argumen saja di pengadilan. Kalau Anda memang nanti dinyatakan tidak bersalah kan pasti akan bebas. Hakim juga tentu akan melihat apakah bukti-bukti yang disodorkan oleh pengacaranya betul nggak, valid nggak. Kemudian ketika dituduhkan oleh KPK 560 miliar itu mengalir ke kasino, betul nggak? Jangan-jangan itu uangnya, betul uangnya NMB. Maksudnya uang pribadi gitu, bukan uang hasil korupsi. Nah gitu ini kan yang perlu diklarifikasi, dibetulkan kalau memang itu uangnya sendiri.